Aku yakin banyak dari kamu yang pengen punya rumah sendiri dibandingkan ngekos atau ngontrak. Dan oleh karena itu, kamu perlu tahu harga rumah terbaru di Jabodetabek. Dan dari data aku dapatkan khususnya untuk kamu yang tinggal di ibu kota bahwa harga rumah di Bekasi sekitar 565 juta, Depok 600 juta, Tangerang 850 juta, dan Bogor 485 juta. Jadi bisa kita katakan bahwa harga rumah rata-rata di Jabodetabek adalah 500 sampai 700 juta. Dan ini jumlah uang yang sangat banyak sehingga sangat tidak mungkin untuk kebanyakan dari kita beli rumah secara tunai ataupun kontan. Lebih banyak daripada kita yang memilih untuk pakai KPR untuk beli rumah pertama. Dan oleh karena itu, pada video kali ini aku akan menjelaskan resiko untuk beli rumah pakai KPR pakai studi kasus yang ditulis oleh Kak Joy di Media Konsumen tanggal 28 November 2025 tentang sertifikat rumah KPR diagunkan oleh developer nasabah Bank Mandiri terancam kehilangan rumah. Gimana kisahnya? Yuk kita bahas. Jadi Kak Joy ini ternyata pernah menulis sebelumnya tentang kelalaian Bank Mandiri yang menyebabkan sertifikat rumah KPR diagunkan oleh pihak developer ke BPR, Bank Pengkreditan Rakyat. Dan yang anehnya, hingga saat ini Bank Mandiri masih meminta saya untuk terus membayar KPR rumah meskipun sertifikat untuk agunan tidak pernah diterima oleh Bank Mandiri. Pertanyaan yang ingin saya ajukan adalah, tapi sebelum masuk itu, kita coba lihat dulu untuk surat yang sebelumnya. Jadi, di tanggal 5 November, ternyata Kak Joy sempat menulis surat bahwa beliau beli rumah pertama di Desember 2022 dan telah mendapatkan persetujuan KPR dari Bank Mandiri. Cicilan selama 20 tahun dan fix dilakukan selama 3 tahun. Kemudian berubah menjadi suku bunga floating. Dan buat teman-teman yang tertarik untuk belajar tentang KPR bisa ikutan workshopku nanti di tengah bulan. Link daftarnya ada di deskripsi. Dan ini adalah bukti dari Kak Joy tentang perjanjian kredit mandiri, kredit kepemilikan rumah. Namun hingga saat ini Oktober 2025 pihak developer PT Hoki Sejahtera Abadi belum menyerahkan sertifikat kepada Bank Mandiri. Ternyata sertifikat rumah saya telah dipindahkan atau dijaminkan oleh PT Hoki sebagai developer ke Bank BPR Kulon Progo tanpa sepengetahuan saya maupun Bank Mandiri. Saya baru mengetahui hal ini pada tanggal 20 Oktober 2025 ketika dikunjungi oleh petugas dari Bank BPR Kulon Progo yang memberitahu bahwa surat sertifikat saya ada di bank tersebut. Mereka menunjukkan foto via ponsel dan membawa salinan surat sertifikat rumah tersebut. Pada saat itu, mereka memberitahu bahwa pihak developer ternyata telah mengagunkan sertifikat tersebut ke Bank BPR pada tahun 2022 dan sudah terlambat dalam pembayaran. Sementara itu, sang pemilik developer ternyata sulit dihubungi, menghilang entah kemana, sehingga petugas langsung datang ke rumah saya. Jadi di sini sebagai developer itu enak banget ya, dapat uang dari Bank Mandiri dan dapat uang juga dari BPR Kulon Progo. Yang salah siapa nih? Ya nggak peduli siapapun yang salah, yang jadi korban adalah Pak Joy kan. Jadi korban dari ketidaktahuan atau ketidakbecusan dari petugas bank keduanya. Nah di sini Pak Joy itu udah melakukan follow up ke Bank Mandiri sejak lama karena ingin melakukan balik nama. Namun pihak Mandiri selalu meminta untuk menghubungi PT Hoki agar menyerahkan sertifikat ke bank. Seharusnya jika sejak awal pihak developer tidak menyerahkan sertifikat ke Bank Mandiri, KPR tidak seharusnya disetujui. Namun kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, Pak Joy Simanjuntak ini tinggal di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Dan balik ke surat terbaru, ada 4 pertanyaan nih dari Pak Joy kepada semuanya.
Yang pertama, dalam perjanjian KPR tertulis jika proses AJB belum selesai, seharusnya ada review dari Bank Mandiri. Namun, rumah saya saat ini dalam status PPJB, tapi kenapa KPR bisa disetujui? Lalu yang kedua, apakah ada perjanjian yang memungkinkan developer untuk deal KPR dengan Bank Mandiri tanpa menyerahkan sertifikat rumah kepada bank dan tanpa memberitahu konsumen saat KPR? Nah, untuk pertanyaan yang kedua, aku bisa jawab ya, kalau itu bisa aja selama ada perjanjian antara developer dan bank. Dan ini diberikan kepada developer besar, seperti contohnya Agung Sedayu, Alam Sutra, atau mungkin Ciputra gitu ya. Jadi kalau developernya punya nama besar, pasti ada perjanjian khusus yang memungkinkan dana untuk cair, walaupun belum menyerahkan sertifikat. Lalu pertanyaan yang ketiga nih, dalam proses KPR, apakah uang akan masuk ke rekening konsumen terlebih dahulu sebelum otomatis didebet ke rekening developer? Atau seharusnya uang KPR langsung masuk ke rekening developer? Dalam kasus saya, uang masuk ke rekening saya dahulu sebelum didebet. Nah, ini udah betul ya. Jadi ketika kita punya KPR, kita akan dibukakan rekening khusus untuk KPR. Dan yang keempat, yang aneh nih, kenapa dalam proses KPR dengan Bank Mandiri tidak ada notaris saat penandatanganan? Apakah KPR dengan Bank Mandiri memang tidak memerlukan notaris? Jadi, ini aku nggak bisa jawab karena sepanjang pengalamanku, walaupun ambil KPR dengan developer besar, itu ada tanda tangan dengan notaris. Walaupun mungkin nggak notarisnya langsung ya, tapi kayak ada ya karyawan dari notarisnya itulah perwakilan yang akan meminta kita untuk tanda tangan karena notaris sendiri itu sibuk banget. Jadi di sini aku ingin kasih tahu buat temen-temen yang lagi ambil KPR dan biar nggak kejadian kayak gini jadi korban ketidakbecusan dari pihak bank ataupun pihak developer, ada 5 dokumen yang wajib kamu dapat setelah tanda tangan akad KPR. Yang pertama adalah kopi AJB, akta jual beli. Yang kedua adalah kopi PK atau perjanjian kredit. Yang ketiga, kopi sertifikat yang sudah balik nama. Lalu yang keempat, kopi polis dari asuransi jiwa. Dan yang kelima, kopi PBB. Dan ini adalah 5 dokumen yang wajib kamu terima dalam waktu 6-12 bulan setelah tanda tangan akad KPR. Dan aku pribadi menyarankan kalau lewat dari 12 bulan, kelima dokumen ini kamu nggak terima, mendingan digalbaikan aja biar dari petugas banknya juga ikut serius menanggulangi masalah yang kamu alami dalam KPR. Oke, itu aja pembahasan kita buat kamu yang pengen punya rumah sendiri, dan tadi ada dokumentasi yang perlu kamu terima agar nantinya aman ketika beli rumah pakai KPR. Dan kalau kamu ada tambahan, boleh komen di bawah ya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye!